Karena orang-orang semacam ini ngerusak dakwah salafiyah, mengatasnamakan dakwah salaf namun merusak dakwah as-salafiyah. Dan nggak perlu di follow, nggak perlu di subscribe, suruh dia belajar kembali agama ini. Jangan gesusu tampil di depan publik. Belajar. Orang yang nggak memiliki ilmu belajar, nggak bisa bahasa Arab belajar. Ya, jangan langsung gesusu tampil. Ya, sayangnya berbaju salaf. Ya, berbaju salafi. Nah, kalau bukan berbaju salafi ya terserah dia. Cuman dia mengatasnamakan dakwah salafiyah. Padahal nggak memiliki ilmu. Ya, hanya sebatas konten kreator. Ini pernah kita singgung. Banyak di antara konten kreator yang berdakwah tanpa ilmu. Ini ngerusak dakwah. Ya, ngerusak dakwah. Apalagi kalau kita lihat tujuan mereka bukan untuk menyeru manusia kepada Allah, menyeru manusia kepada akidah, enggak. Tujuan mereka hanya sebatas untuk memperoleh keuntungan, memperoleh cuan dari konten-kontennya itu. Beberapa tahun belakangan mulai bermunculan beberapa konten kreator yang mengatasnamakan salafi. Berikut adalah nasihat dari salah satu ustadz salafi, yaitu Ustadz Umar Baladraf dari channel Salaf Ittiba, yang mengomentari tentang konten kreator di internet yang berdakwah atau bahkan dimintai fatwa, ya, dan mengatasnamakan salafi. Padahal beberapa cara-caranya atau beberapa ucapannya itu ternyata jauh atau menyelisih dari pemahaman para salaf. Hal ini beliau kaitkan dengan dalil kemunculan ruwaibidah, yaitu orang-orang yang lancang berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, hal-hal yang berkaitan dengan umat, hal-hal besar, termasuk yang berkaitan dengan agama tanpa ilmu. Berikut videonya. Ada beberapa video. Ini video yang pertama. Banyak muncul di zaman sekarang ya ustadz Instagram yang sebenarnya mereka ini nggak punya kapasitas keilmuan, namun tampil di media sosial membicarakan tentang perkara-perkara agama, bahkan membicarakan tentang perkara-perkara keumatan yang seharusnya hanya para ulama yang berhak untuk berbicara tentang masalah-masalah tersebut. Dikatakan siapa ruwaibidah, maka kata Nabi SAW, ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril amah, yaitu orang-orang yang bodoh namun lancang berbicara dalam perkara-perkara yang besar, dalam perkara-perkara umat. Harusnya kalau orang awam, ya orang yang nggak punya kapasitas keilmuan, maka dia itu sifatnya hanya yankul aqwalal ulama, hanya menukil ucapan orang-orang alim kemudian untuk disampaikan, bukan dia kemudian tampil mendadak menjadi ustadz, ya bikin konten membicarakan tentang hal ini dan itu. Dan itu banyak bermunculan. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surah An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ketika datang kepada mereka perkara-perkara tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung koar-koar, langsung berbicara. Seandainya mereka mengembalikan perkara itu kepada Rasul ketika masih hidup, atau kepada ulil amri, yaitu kepada para ulama, sehingga mereka tahu bagaimana sikap yang jelas tentang hal tersebut. Siapa ustadz juga bukan, pakar dalam masalah-masalah tersebut juga bukan, langsung speak up. Maka hati-hati dengan munculnya orang-orang seperti ini, ya. Yang diinginkan sama dia apa? Ya followers. Kelihatan dari video-videonya ada sponsor. Ya, video ini disponsori oleh ini, video ini disponsori oleh ini, hanya untuk meraih followers, hanya untuk meraih AdSense dan seterusnya. Ya, maka selayaknya orang mengetahui kapasitas dirinya. Kenapa kau nggak menukil ucapan para ulama, ucapan para asatidzah? Ketika kau ingin membuat suatu konten, nggak dilarang. Ya, buat suatu konten, tapi cukup menukil ucapan para asatidzah atau ucapan para ulama. Tampilkan potongan-potongan ceramah mereka misalnya. Nggak perlu kau yang kemudian tampil. Ya, kalau memang niatnya untuk berdakwah. Ya, ini yang perlu diperhatikan karena orang-orang semacam ini ngerusak dakwah salafiyah, mengatasnamakan dakwah salaf namun merusak dakwah as-salafiyah. Dan nggak perlu
di follow, nggak perlu di subscribe, yang bahkan nggak perlu diundang orang-orang seperti ini biar tenggelam dalam kejahilannya. Suruh dia belajar kembali agama ini. Jangan kesusu tampil di depan publik. Belajar. Orang yang nggak memiliki ilmu belajar. Nggak bisa bahasa Arab belajar. Ya, jangan langsung kesusu tampil. Ini video yang kedua. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan di tahun-tahun tersebut akan bermunculan ruwaibidah. Ya, ruwaibidah banyak berbicara. Qal, siapa ruwaibidah itu? Kata Nabi SAW, ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril amah. Orang yang bodoh namun berbicara tentang masalah-masalah yang besar, masalah-masalah keumatan. Ya, padahal dia nggak punya kapasitas di situ. Nggak mau nunggu ulama, nggak mau nunggu ahli ilmu, langsung dikomentari, langsung digoreng, langsung dipublish sama dia. Dan betapa banyaknya manusia-manusia model seperti itu di zaman kita sekarang. Apalagi sebagian hanya sekedar untuk kejar setoran, karena harus ngonten. Ya, selebgram. Ya, mereka sukanya mengambil hal-hal yang viral. Supaya apa? Banyak viewersnya, banyak yang nonton, banyak yang nge-likes. Ya, kalau banyak yang nonton, banyak yang nge-likes, maka banyak yang endorse. Nah, itu sudah bukan rahasia umum lagi. Ya, sudah bisa dipastikan orang-orang demikian yang dicari cuman apa? Yang dicari cuman fulus. Ya, nggak peduli bagaimana akidah umat, nggak peduli bagaimana keyakinannya umat, nggak urusan dia. Yang penting itu tadi, dia mendapatkan keuntungan, wal iyadzubillah. Ya, sayangnya berbaju salaf. Ya, berbaju salafi. Nah, kalau bukan berbaju salafi ya terserah dia, cuman dia mengatasnamakan dakwah salafiyah. Dan ini video yang ketiga. Kebodohan itu adalah penyakit yang sangat berbahaya, wal iyadzubillah. Dan sangat disayangkan, kebodohan ini banyak menghinggapi dai-dai di masa sekarang ini. Hanya bermodalkan retorika yang indah, ya, bermodalkan tutur kata yang bagus, bermodalkan ya konten yang dikemas dengan api, sudah bisa berceramah, sudah bisa berdakwah. Ya, karena kontennya bagus, dikemas dengan konten yang bagus, sehingga menarik netizen, menarik kaum muslimin. Ya, padahal nggak memiliki ilmu. Ya, hanya sebatas konten kreator. Ini pernah kita singgung. Banyak di antara konten kreator yang berdakwah tanpa ilmu. Ini ngerusak dakwah. Ya, ngerusak dakwah. Apalagi kalau kita lihat tujuan mereka bukan untuk menyeru manusia kepada Allah, menyeru manusia kepada akidah, enggak. Tujuan mereka hanya sebatas untuk memperoleh keuntungan, memperoleh cuan dari konten-kontennya itu. Ya, dan itu terlihat, ya sangat terlihat sekali. Jangan mengatakan, oh kamu nggak tahu niatnya seseorang. Iya, dia nggak pernah mengatakan dari lisannya. Tapi lisanul hal, kenyataan yang ada, memang apa? Konten kreator tujuannya adalah untuk mencari endorsement. Ya, untuk mencari cuan saja. Nah, maka muncul di zaman sekarang dai-dai konten kreator. Tiap hari bikin konten, ada peristiwa ini bikin konten. Lagi viral ini bikin konten. Dari mana sumbernya? Dari otaknya, dari akalnya sendiri. Gak ada ilmu sama sekali yang disampaikan sama dia. Namun yang sangat disayangkan, orang-orang seperti ini menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Ya, menisbatkan diri kepada manhaj salaf sehingga merusak dakwah salafiyah. Merusak dakwah salafiyah ini. Dari konten-konten kreator yang jahil murakkab. Baik, itu tadi video-video dari Ustadz Umar Baladaf. Ada satu video yang panjang, 1 jam lebih. Namun ya karena terlalu panjang jadi nggak saya taruh di sini. Karena nanti kalau dipotong-potong takut merubah makna juga. Kalian bisa tonton videonya di link di deskripsi di bawah atau di komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya berharap untuk konten kreator yang mengatasnamakan salafi agar menonton video yang panjang tersebut gitu. Dan bisa berbenah atau ya sudahlah, kita bikin konten sesuai dengan bidang kita masing-masing. Gak harus semua orang bicara agama kan. Takutnya nanti salah-salah ngomong urusannya akhirat ya. Hal yang saya sayangkan adalah sebagian dari mereka, hampir semua ya, dalam mereact video pelaku bid'ah atau penyimpangan dalam agama itu tidak
diberikan sensor sama sekali, baik wajahnya atau ya setidaknya matanya gitu loh, ditutupi. Itu enggak sama sekali. Jadi tanpa ditutupi identitasnya. Itu hal pertama yang saya sayangkan, karena ya kita nggak tahu setelah video itu viral banyak yang komentar, bisa jadi pelakunya tersebut tobat, menyesal, malu, tobat, dan benar-benar meninggalkan dan menyesali perbuatan dia tersebut. Namun ternyata videonya nggak dihapus, karena ya nggak mungkin lah orang bikin video, upload video, terus dihapus setelah 2 atau 3 bulan kemudian, kan nggak pasti akan terus ditayangkan, entah sampai kapan. Mungkin sampai jika terkena kasus, dituntut atau apa baru dihapus kan ya. Konten kreator kan kayak gitu.